Sekarang sudah ramai dibicarakan fitnah Dajjal, dan orang-orang Yahudi sedang euforia menyambut kedatangan Dajjal. Kenapa demikian Bapak Ibu? Duhaima. Apa fitnah duhaima Bapak Ibu? Fitnah kegelapan, ya, fitnah kegelapan. La yatsruku ahadan fil alam illa latamathu. Tidak ada yang tersisa dari manusia satupun di muka bumi melainkan dihantam oleh fitnah tadi. Bapak Ibu rahmati Allah, terlalu banyak data yang harus saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Kita mau dalam fitnah bidang apa? Di bidang politik, di bidang hukum, di bidang ekonomi, sosial, budaya, semua terkena fitnah. Sampai makanan dan minuman pun umat Islam tidak selepas dari fitnah Dajjal. Sampai makanan dan minuman. Mau yang mana yang Bapak Ibu yang dilihat? Fitnah akidah, itu yang terpenting. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahas fitnah Dajjal. Siapakah Dajjal? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Bapak Ibu rahmati Allah, kita langsung ke Nabi Isa alaihissalam. Boleh Bapak Ibu? Dan saya minta izin berdiri. Boleh Pak? Maaf, saya agak sedikit pegal di pinggang saya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa disesatkan oleh Samiri. Tadi saya sampaikan Samiri, ya, itu lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus di Samirah, Palestina. Di Samirah, Palestina. Samiri. Nah, dia menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalam menyembah patung anak sapi. Kita lihat patung anak sapinya masih ada sekarang Bapak sekalian. Ini perjalanan kami yang terakhir Bapak Ibu di tahun 2020 kemarin. Kami sampai ke Mesir juga Bapak Ibu, saya perlihatkan. Ini contoh patung anak sapi yang dimaksudkan. Ini adalah tempat yang paling... Ini patung anak sapinya Bapak Ibu. Terlihat ini kepalanya, ini matanya, ini kakinya, dua. Dan ini kaki belakangnya di belakang. Ya. Dan patung anak sapi ini bersuara. Musa, di dalamnya ada batu yang dipukul Nabi Musa dan mengeluarkan air. Sampai sekarang airnya masih ada Bapak Ibu. Tapi sayang sekali airnya sudah berwarna hijau dan agak sedikit bau, ya. Tidak terawat, tidak diolah dengan baik oleh oleh pemerintah Mesir Bapak Ibu. Ke belakang itu ada Laut Merah yang dibelah oleh Allah melalui tongkat Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kemudian ketika kaumnya disesatkan oleh patung anak sapi, marah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan lauhnya pun diangkat dan dihancurkan. Saking marahnya Nabi Musa, hancur tuh lauhnya. Ya, orang-orang yang menyembah patung anak sapi mengikuti Samiri itu taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa yang mengikuti Samiri dibunuh, sementara Samirinya tidak dibunuh, diusir sama Nabi Musa? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini clue bagi saya kalau Samiri adalah Dajjal. Ini clue pertama. Ya. Mohon maaf, clue kedua. Clue pertama, dia lahir di Samirah. Clue kedua, dia diusir oleh Nabi Musa. Terus diusir Nabi Musa, datang kepada Nabi berganti-ganti nama. Sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia bernama Yudas Iskariot untuk menutupi citranya. Ya. Pengikut Nabi Isa cuma ada 12 orang Bapak Ibu. Tapi kemudian masuk Yudas Iskariot jadi 13. Nah, Isa bin Maryam alaihissalam, Nabiullah, berkata, hati-hati, iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Ketika Nabi Isa mengatakan demikian, Hawariyun menganggap iblis itu jin yang tidak terlihat. Selama itu memang mereka menganggap demikian. Ternyata bukan yang dimaksudkan Nabi Isa. Yang dimaksudkan Nabi Isa adalah sosok yang bernama Yudas, yang memahami kata-kata Nabi Isa dengan baik dan benar adalah Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia. Barnabas. Pernah mendengar nama Barnabas? Terkait dengan Injil Barnabas. Saya pernah membaca Injil Barnabas tahun 97 Bapak Ibu. Isinya sama dengan Quran. Sama dengan Quran. Ada cerita tentang Injil Barnabas, tapi kalau saya ceritakan nggak panjang. Dan ini yang terjadi di Vatikan. Injil Barnabas digunakan selama berabad-abad untuk pembaptisan, Pak. Hilang dicuri oleh seorang padri pengampun dosa dari Selangor. Karena padri ini, dia melihat bahwa isinya ternyata sama dengan Quran. Dia masuk Islam, Pak. Padri dari Vatikan masuk Islam. Begitu tahu kalau kitab yang selama ini dibungkus dengan kain putih, dia pegang ketika dibaptis.
isinya sama dengan Quran, dia curi. Ketika akan ada acara pembaptisan, ribut dipatikan. Kenapa? Kitabnya hilang. Ternyata kitabnya ada lagi, tapi lebih tipis. Si padri yang mencuri ini, dia masuk lagi, dia ikut dibaptis. Aslinya saya curi, ini apa ini? Dan ini lebih tipis. Ternyata apa Bapak Ibu? Pelan diam-diam dia masuk ke perpustakaan itu dan mengambil kitab pembaptisan yang lebih tipis. Penasaran, yang asli ada di saya, ini apa isinya? Ketika dibuka, isinya Quran. Injil Barnabas hilang dari Vatikan, diganti dengan Quran. Berarti mereka yakin Quran asli, kitab yang paling benar, satu-satunya kitab yang otentik hari ini. Kita akan membahas fitnah yang terakhir sekarang, fitnah Dajjal. Sekarang sudah ramai dibicarakan fitnah Dajjal, dan orang-orang Yahudi sedang euforia menyambut kedatangan Dajjal. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini ketika kami berada di sebentar Bapak Ibu, ini di saat kami berada di sana Bapak Ibu sekalian, saya ada tugas karena studi saya dulu S1 saya mengambil mulazamah di Gaza University Pak, di Palestina, dalam arti saya mencoba belajar kepada beberapa syekh di sana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Orang-orang Yahudi sekarang sedang bersukaria. Kenapa? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kemunculannya. Kenapa demikian Bapak sekalian yang dirahmati Allah? Karena sapi merah yang akan menjadi korban bagi Tuhan mereka telah ada hari ini. Sedikit Bapak Ibu, mohon maaf saya potong. Ini euforianya orang-orang Yahudi hari ini. ماشي سؤال الأخرانات جابوا التكسي كامل يعني ماشي لا ماشي شغال ماشي بالبور لا تعطي ماشي هو من هاي الرياضة أكيد شيء ماشي شيء شغال هذين شغل خام شغل تدريب على البور. Yang barusan tadi adalah percakapan antara Rabi tertinggi Yahudi dengan Benyamin Netanyahu yang sekarang kembali menjadi Perdana Menteri yang ketiga, periode yang ketiga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri Dajjal akan muncul versi mereka apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah bersih tanpa cacat di seluruh tubuhnya. Red heifer, dan sekarang red heifernya sudah ada. Ini dia red heifernya. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a paraduma. You know, people think that